dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini saya resmikan dibuka kegiatan display tenun Bone-Bone 2024. Pemirsa, saat ini kan berada di Atrium Lipo Plaza Bau-Bau, dan malam hari ini kita ada satu agenda kegiatan yang bertajuk Display Tenun Bone-Bone 2024. Ini menarik karena Bone-Bone sebagai daerah pesisir yang dikenal dengan potensinya sebagai nelayan, ternyata banyak potensi yang terpendam di sana. Ternyata di Bone-Bone inilah sebenarnya kalau kita ingin cari penenun tradisional yang senior, ada di sini semua. Lantas kenapa sampai selama ini tidak menggaung? Karena mereka menganggap itu adalah aktivitas harian. Aktivitas yang memang mereka, kalau istilahnya dulu suaminya melaut, mereka menunggu dengan aktivitas menenun, memintal benang, pogantara, panguri. Dan itu hari ini tampaknya akan menjadi sebuah atraksi yang bernilai karena sakralitas dan tradisionalnya. Dan momen ini akhirnya diangkat. Dan kita bisa pastikan nanti akan menjadi salah satu ikon karena memang ini natural. Ya, di sekitar ini sudah hadir para penenun-penenun. Mereka ini penenun asli. Ya, asli memang dari kecil turun-temurun mereka sudah melakoni. Yang menarik adalah ide ini. Saya sudah bersama Pak Lurah ini. Ya, kemarin kita sudah pernah itu ya Pak Lurah ya, festival kuliner. Kita juga punya banyak. Ya. Dan saya masih ingat bahwa Bone-Bone itu wisata. Bone-Bone adalah wisata. Oke, mari kita ngomong dulu soal yang ini lagi. Ini untuk yang kesekian kalinya ya. Selain banyak aktivitas lain. Pak Lurah, sejak Bapak memimpin Bone-Bone, ide-ide ini yang tadinya mungkin ini bakal tidak terjadi sebenarnya nih, atau banyak tidak percaya. Apa keyakinannya saat itu bahwa kita ini memang ini masyarakat asli kita loh, ini yang punya kemampuan. Saya ingin katakan itu sentuhan. Jadi saya hanya ingin katakan sentuhan. Di mana potensi kita yang memang dianggap adalah aktivitas sehari-hari dan sekedar mungkin membunuh waktu sembari menunggu suami pulang dari melaut, terus keterampilan juga ini didapatkan secara turun-temurun, mungkin tidak ada kos juga atau biaya di situ sehingga menjadi rutinitas sehari-hari. Ternyata ibu-ibu kita ini mereka punya semangat. Dulu kalau tidak salah mereka sempat pesimis karena mereka tidak pernah ada ruang untuk mungkin menjual produk mereka atau juga mengadakan bahan baku mereka. Jadi, tapi mereka tidak sadar ternyata itu mereka menciptakan industri sebenarnya. Apa yang akan kita persiapkan setelah ini? Mereka ini sudah harus diberikan kepercayaan diri bahwa apa yang mereka lakukan selama ini tidak hanya sekedar hobi. Ternyata itu prospek ke depan. Intervensi selanjutnya setelah ini adalah memberi edukasi. Edukasi tentunya di dunia pariwisata, bahwa ketika yang tadinya menjadi hanya bernilai aktivitas sehari-hari terus bertransformasi menjadi sebuah
atraksi wisata atau objek wisata, maka edukasi mutlak dilakukan. Iya. Edukasinya itu ya seputar dunia wisata. Bagaimana dengan tempatnya, tempat beraktivitas, bagaimana dukungan di lingkungan sekeliling, kebersihan, kebutuhan dasar seperti toilet, tong sampah, aksesibilitasnya, dan hal-hal yang menjadi pendukung kepariwisataan. Kita punya target nanti kan di daerah-daerah potensial wisata itu kan kita kenal desa wisata. Ya. Bahwa ketika kita mendengar nama desa ini misalnya atau tempat ini, orang ada image. Oh, kalau di sini kita akan dapat ini nih. Ya. Branding apa yang akan kita untuk Bone-Bone nanti ke depan, bahwa siapapun orang luar ketika mendengar Kelurahan Bone-Bone di Bau-Bau, mereka sudah harus melekat apa di situ. Outcome dari kegiatan ini adalah Limbo Tenun Bone-Bone. Jadi Limbo Tenun Bone-Bone, di mana setiap kolong yang ada atau setiap rumah kolong itu adalah terdapat orang menenun, terdapat aktivitas tenun. Sudah di situ tempat mereka berproduksi. Ya, jadi kita tidak mau menyentuh atau mengubah kebiasaannya yang menganggap itu adalah aktivitas kesehariannya karena kenyamanan ada di situ bagi ibu-ibu penenun di Bone-Bone, tapi kita berikan sedikit sentuhan yang nantinya menjadi nilai tambah yang tadinya aktivitas sehari-hari tapi diberi ini sentuhan, menjadi ada sebuah income mereka. Ya. Oke. Tapi catatannya tidak mengubah apa yang menjadi aktivitas. Ya. Artinya gini, kita kan hari ini mungkin kita terlena dengan modernisasi sehingga harus ada tempat yang mungkin mewah. Nah, itu menghilangkan nilai, tapi sebenarnya intinya adalah kita ingin produk-produk mereka ini benar-benar ada ruang. Ya, betul. Karena di samping juga itu milenial kan lebih sukanya tempat-tempat begini. Ya. Dari sinilah mereka melihat, oh ternyata seperti begini prosesnya. Dan ada ininya, ada pangurinya, ada pegantarannya. Dan kegiatan tenun ini kita lihat saja sangat dinikmati seperti ini, bukan sebuah target produksi, tapi ini sebuah aktivitas. Mereka punya cerita kenyamanan di situ. Dan ini branding yang harus kita buat sebenarnya. Mumpung mereka ini masih tetap semangat, kita punya target lagi ke depan. Pak Lurah, Bone-Bone harus punya ciri khas. Ini kita sudah mulai bangkitkan. Bayangkan, ini selama ini tidak pernah disebut. Begitu dihadirkan, mungkin ada lagi yang belum hadir selain mereka ini kan? Banyak kan? Ya, masih banyak. Ya, ini baru yang hadir itu cuma 7 karena kita cukup mendisplay saja, makanya judulnya display. Display itu kalau hanya mau lihat yang sebenarnya ada di Bone-Bone. Oke, datang di Bone-Bone. Ya, jadi hampir semua rumah punya itu ya. Ya, punya rumah. Di Bone-Bone. Bone-Bone adalah wisata. Bone-Bone adalah wisata. Oke, sukses Pak Lurah. Kita tunggu ya. Ini ada openingnya nanti mungkin akan dihadiri Ketua Dekranas Kota Bau-Bau. Kayaknya sudah. Momen ini menjadi momen untuk meningkatkan produktivitas para penenun. Dan ini adalah para penenun-penenun tradisional asli yang mungkin ini menjadi salah satu peluang usaha bagi mereka. Ya, saat ini kita sudah saksikan Ketua Dekranasda Kota Bau-Bau sudah hadir, juga ingin menyaksikan display tenun 2024 yang akan dilaksanakan di malam hari ini. Sekali lagi, ini sebuah peluang untuk mengangkat potensi-potensi lokal yang ada di daerah. Kita memiliki ini dan ini harus menjadi kekayaan. Potensi-potensi ini harus menjadi peluang untuk masyarakat, bukan hanya sekedar menjadi aktivitas, tetapi ini bisa menjadi prospek mereka untuk dari sisi ekonomi tentunya. Kita berharap dulu mereka menjadi aktivitas biasa, tapi bisa saja kita harapkan nanti menjadi sesuatu yang luar biasa. Oke, kita ikuti.
Selamat datang di acara display tenun Kelurahan Bone-Bone tahun 2024. Tentunya dengan tema potensi pariwisata, tenun dan UMKM sebagai media intervensi pemerintah untuk melaksanakan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Dan juga tentunya kegiatan ini tidak akan terlaksana tanpa adanya dukungan penuh dari pemerintah Kota Bau-Bau, Kelurahan Bone-Bone, Lipo Plaza Bau-Bau dan Inovasi Malapeaka Bone-Bone. Kegiatan ini juga adalah inovasi pemerintah Kelurahan Bone-Bone dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan yang ekstrim, dan juga tentunya untuk memperkenalkan dan nanti Kelurahan Bone-Bone juga lebih dikenal salah satu kampung tenun di Kota Bau-Bau. Dan setelah acara ini berlangsung selama 3 hari dari tanggal 26 sampai tanggal 28 Januari 2024, Bapak Ibu yang berada di sini bisa langsung berkunjung ke Kelurahan Bone-Bone untuk melihat langsung hasil tenunan di Kampung Tenun Bone-Bone. Untuk itu mengawali acara kita pada malam hari ini, marilah bersama kita mengaminkan doa. Doa akan dipimpin oleh Ibu Ulmiati. Kepada Ibu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, sebelum acara kita mulai, marilah bersama-sama sejenak kita tundukkan hati seraya berdoa agar kegiatan display tenun Bone-Bone 2024 diberikan kelancaran. Izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah rahmat kepada kami dan kegiatan display tenun Bone-Bone 2024. Jadikan kegiatan ini bernilai ibadah dan sebagai jalan untuk meraih ridho-Mu. Jadikanlah Kota Bau-Bau sebagai kota yang aman dan damai sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas dan beribadah hanya kepada-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya apa yang kami rencanakan atas kehendak-Mu dan ridho-Mu pula, semua bisa terlaksana. Jadikanlah display tenun Bone-Bone ini sebagai pembuka pintu rezeki kepada penenun dan pengrajin kami, dan rahmatilah usaha-usaha kami dalam rangka memajukan daerah sebagai bagian untuk mensukseskan program pemerintah khusus dalam rangka melaksanakan program pencegahan penghapusan kemiskinan ekstrim dan menjadikan wilayah kami lebih produktif dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya laporan inisiator acara kepada Bapak Ramadan selaku Lurah Bone-Bone, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ketua Dekranas Kota Bau-Bau, Nyonya Reviani Diwiatno. Yang kami hormati yang mewakili Kapolres Bau-Bau, dalam hal ini Pak Kapolsek Polio. Yang kami hormati yang mewakili Dandim 1413 Buton, yang mewakili Bapak Kejaksaan, manajemen Lipo Plaza Bau-Bau, kami hormati Pak Kadis, Kepala Dinas yang sempat hadir, Camat, Lurah, dan ibu-ibu Dharma Wanita, PKK, dan Dekranas. Yang saya hormati juga Ketua RT, RW, Ketua LPM Kelurahan Bone-Bone, dan yang saya banggakan serta saya cintai, ibu-ibu saya, para penjaga warisan budaya. Izinkan kami melaporkan beberapa hal terkait kegiatan display tenun Bone-Bone 2024. Yang pertama, kegiatan ini adalah display yang kami hanya menyertakan 7 penenun, 1 pegantara,
dan 2 panguri. Lebih jauh dari itu, Bone-Bone memiliki potensi yang sangat besar, potensi yang memiliki nilai, baik itu nilai wisata maupun nilai yang bisa menumbuhkan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan warga berbasis pemberdayaan khususnya kaum perempuan, Bu. Mengambil tema potensi pariwisata, tenun dan UKM sebagai media intervensi penghapusan kemiskinan ekstrim adalah inovasi yang kami lakukan, Bu, untuk suksesi program pemerintah dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrim. Kemudian dari pendanaan, Bu, perlu juga kami laporkan, Bu, harapannya kami bisa terintervensi lebih jauh. Jadi untuk pendanaan sendiri, kegiatan pesona display tenun Bone-Bone 2024 ini adalah hasil dari kami menjuarai lomba inovasi daerah tingkat kecamatan, kategori kecamatan, kelurahan dan puskesmas tahun 2023, di mana uang juara yang kami dapatkan kami buatkan acara display tenun Bone-Bone 2024. Jadi kami mengembalikan lagi, Bu, apa yang seharusnya itu menjadi milik warga, Bu. Itu saja, Bu, yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan manajemen Lipo Plaza Bau-Bau yang dalam hal ini diwakili manajer operasional Lipo Plaza Bau-Bau kepada Bapak Lantoge, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ketua Dekranas Kota Bau-Bau, Nyonya Reprianto ST, hadirin dan undangan sekalian yang kami hormati. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala habibil mustafa Abul Qasim Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya. Pada malam hari ini, ya, kita menyaksikan beberapa ahli tenun tradisional Kota Bau-Bau yang diinisiasi oleh Bapak Lurah Bone-Bone. Seperti kita ketahui bersama bahwa tenun ini adalah merupakan warisan yang kita harus jaga, ya. Kami kemarin sempat diskusi dengan Kadis UMKM bahwa dia pernah menyarankan begini, ya, gimana kalau misalnya tenun yang diinisiasi oleh Lurah Bone-Bone ini untuk melibatkan anak-anak muda yang khususnya yang berada di tingkatan SMA untuk melihat atau mempelajari tenun, ya, supaya ada keberlanjutan ke depannya. Jadi tenun Kota Bau-Bau tetap terjaga, begitu. Ya. Kami sebagai manajemen Lipo Plaza Bau-Bau sangat mendukung kegiatan ini, ya, sangat mensupport, dan kedepannya semoga bisa dilaksanakan bukan hanya untuk Lurah Bone-Bone, ya, tetapi daerah-daerah atau lurah-lurah lain yang hari ini diinisiasi oleh Kelurahan Bone-Bone, lurah-lurah lain juga bisa mengikuti kegiatan serupa. Semoga kegiatan ini juga bisa mengangkat ekonomi kreatif khususnya di bidang tenun Kota Bau-Bau. Ya, kami dari tim manajemen Lipo Plaza Bau-Bau sangat mensupport event-event seperti ini, ya. Selanjutnya harapan kami sebagai manajemen Lipo Plaza Bau terhadap kegiatan yang inisiasi pada malam hari ini, dengan adanya
kegiatan seperti ini, display tenun buton yang diinisiasi oleh Lurah Bone-Bone pada malam hari ini bisa mengangkat ekonomi, ya, bisa menghilangkan namanya penghapusan ekstrim kemiskinan ini, ya. Semoga event-event ini bisa lebih berhasil, ya. Mungkin demikianlah sambutan dari kami, tidak terlalu panjang lebar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya marilah bersama kita dengarkan sambutan Ketua Dekranasda Kota Bau-Bau yang juga sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bau-Bau kepada Ibu Reviani Duyatmo ST, dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kota Bau-Bau, Bapak Camat, Lurah Kota Bau-Bau, terkhusus pada Lurah Bone-Bone sebagai inisiator acara display tenun Bone-Bone 2024, perwakilan manajemen Lipo Plaza Bau-Bau, undangan hadirin yang sama berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah SWT sehingga pada malam hari ini kita semua masih dapat berkumpul di sini dalam kondisi baik untuk menghadiri display tenun Bone-Bone 2024. Tidak lupa kita sampaikan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga pada hari akhir nanti insya Allah kita dapat berkumpul dengan beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Mengawali sambutan ini, saya pribadi sebagai masyarakat serta sebagai Ketua Dekranasda Kota Bau-Bau tentunya sangat mengapresiasi kegiatan dari Lurah Bone-Bone sebagai penggagas dan pelaksana kegiatan yang telah memberikan perhatian dan dukungan kepada pelaku UMKM khususnya tenun Bone-Bone. Dukungan terhadap penenun Bone-Bone ini sangat baik dan harus kita tingkatkan, kita support dari segala level pemerintahan agar sebagai salah satu upaya kita untuk mengataskan kemiskinan ekstrim. Dalam upaya pembangunan ekonomi kita pasca pandemi COVID-19 ini, di mana UMKM itu menempati posisi tertinggi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan menggerakkan ekonomi masyarakat. Kita perlu meningkatkan kreativitas masyarakat penenun, pengrajin untuk menciptakan kreativitas baru dalam online. Karena saat ini online shop itu sangat diperlukan untuk promosi dan marketing semua UMKM di Indonesia. Lebih dari itu, UMKM sebagai pelaku memperlihatkan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian, menciptakan iklim bisnis yang positif dan mengangkat citra dan identitas bangsa, mendorong terciptanya inovasi dan memberikan dampak ekonomi serta dampak yang positif. Untuk itu, melalui acara display tenun Bone-Bone 2024 ini, saya harap juga dapat dijadikan sebagai momentum dan ruang untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pelaku UMKM kerajinan tenun, memperluas pengembangan pelaku usaha, fasilitasi bagi pelaku UMKM tenun Kota Bau-Bau, khususnya Kelurahan Bone-Bone, agar dapat menjadi kreatif trainer, yaitu pelaku usaha yang menjadikan kreativitasnya sebagai fondasi bisnis. Selanjutnya, sebagai salah satu strategi yang perlu dibangun bagi pelaku UMKM, khususnya pengrajin tenun, hingga mampu bersaing di revolusi industri ini, antara lain, kita perlu mengembangkan desain produk tenun kita, serta menumbuhkan inovasi-inovasi baru menjadi karya yang marketable atau yang layak dijual, yang akan membentuk standarisasi harga sesuai dengan perdagangan bebas. Hal tersebut menuntut para pengrajin untuk bekerja lebih keras, bekerja lebih kreatif, dan menghasilkan produk-produk kerajinan yang lebih bermutu dengan harga yang lebih terjangkau. Sebagai bentuk dukungan kami, sebagai bentuk dukungan saya sebagai Ketua Dekranas, kami saat ini sudah melaunching e-katalog Dekranasda Kota Bau-Bau. Jadi bagi para ibu-ibu penenun, pengrajin tenun di Kota Bau-Bau, khususnya di Kelurahan Bone-Bone, bisa bergabung, bisa menitipkan produk tenunnya untuk dipasarkan melalui e-katalog Dekranasda Kota Bau-Bau. Apabila ibu berkenan, silakan hubungi Dekranasda Kota Bau-Bau, nanti kita foto, kita pasarkan berikut detail harga dan nama motif tenunnya, sehingga produk-produk ibu dapat dipasarkan lebih dengan skala nasional, bukan hanya intern Kota Bau-Bau, tapi melalui katalog Dekranasda Kota Bau-Bau, produk-produk tenun Bone-Bone bisa terpasarkan lebih banyak lagi yang melihat dan lebih banyak lagi yang mengkonsumsi. Itu salah satu usaha saya untuk meningkatkan penggunaan tenun dan menciptakan turunan produk-produk tenun. Di Dekranasda juga sekarang sudah
membuat produk turunan dari kain tenun, yaitu kami membuat tas dan jaket dengan bahan dasar tenun Kota Bau-Bau. Itu banyak juga saya ambil dari bone-bone Ibu. Jadi kalau bisa kita lebih kreatif lagi memanfaatkan produk-produk kita, sehingga bukan hanya kita menjual tenun, tapi kita perlu memikirkan lagi produk apa yang kita bisa jual dan lebih disukai oleh masyarakat. Saat ini online marketing digital sangat memegang peran penting untuk meningkatkan kerajinan daerah kita. Jadi dengan kesempatan ini juga saya mengajak Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, ayo kita bekerja bersama. Juga Bapak Feki, Kepala Dinas Pariwisata, mari kita bekerja bersama, kita dukung para pengrajin kita, para pelaku UMKM Kota Bau-Bau, agar mereka mendapatkan pasar, agar mereka selalu meningkatkan kreativitas mereka, agar mereka bisa senantiasa meningkatkan mutu mereka, sehingga layak dijual dan layak bersaing di pangsa pasar nasional, bahkan kalau bisa lebih baik lagi di pangsa pasar internasional. Demikian sambutan saya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini saya resmikan dibuka kegiatan display tenun bone-bone 2024. Semoga kegiatan ini memberikan dampak yang positif bagi pengrajin tenun bone-bone, memberikan semangat yang lebih baik lagi untuk para pengrajin bone-bone, dan menginisiasi pengrajin-pengrajin dari kelurahan yang lain di Kota Bau-Bau. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
boleh nawar kalau beli tenun. Membuat tenun itu susah dan effortnya besar. Kerajinan buat UMKM silakan, tapi sembari melihat-lihat lagi hasil tenun yang lain silakan.
yang lama itu memang pogantara, tapi karena sudah ada benang begini jadi tidak butuh pogantara. Yang pogantara itu khusus untuk yang untuk menenun. Jadi kalau yang ini namanya pangunguri. Ini kita panguri ini kita susun berdasarkan motif. Setelah selesai itu dimasukkan di papan, baru prosesnya menenun. Kalau prosesnya, kalau tidak ada pekerjaan lain itu bisa 1 hari. Tapi kalau ada pekerjaan lain bisa 2 hari. Satu sarung itu bisa 1 minggu. 1 minggu sampai 10 hari. Iya. Apalagi kalau yang motif pakai benang itu dia agak lama karena kan benangnya 2. Pakai benang emas. Kalau yang biasa cepat. Kita masih ada di arena display tenun bone-bone 2024. Seperti yang kita sampaikan sebelumnya, ini sebenarnya potensi masyarakat yang sudah menjadi tradisi mereka. Jadi mereka sudah tidak anggap ini sebuah industri sebenarnya, karena sudah jadi kebiasaan. Mereka itu ternyata tidak sadar. Mereka membangun sebuah industri sebenarnya. Dan ketika digabungkan begini baru nampak. Dan ini menjadi destinasi. Gimana kita meracik ini menjadi salah satu bagian dari hal yang menarik untuk menarik pengunjung. Misalnya mungkin mereka berwisata tapi sempat juga datang untuk mungkin wisata belanja atau menyaksikan aktivitas. Ya. Betul. Ini sesuatu yang wah. Tempat pelaksanaannya saja untuk penyelenggaraan display ini lokal, Bocu Mall. Ya. Harganya kita berkunjung di tempat yang modern, tapi harganya masih begitu fenomenal. Bahwa mereka sangat tulus mengerjakan sebagian rutinitasnya, bahkan ini bisa disebut peradaban baru. Peradaban. Nah, yang menarik menurut saya ada salah satu konsep yang kekiniannya disebut aircraft. Ekonomi kreatifnya dapat, lokalnya dapat, tapi dia jadi lebih jenius. Kemudian hasilnya justru yang ini yang natural ya. Karena mereka handmaker itu benar-benar asli tuh, tidak di sepakat sekali. Kemudian dari aktivitas ini kan, kalau bone-bone itu mungkin punya target. Kan selama ini kita hanya kenal kampung nelayan. Tetapi kenapa ini lahir? Karena mungkin dulu bapak-bapaknya melaut, ibu-ibunya menunggu sambil dengan aktivitas ini. Gimana kearifan lokalnya kita mau lihat, apa yang bisa kita petik dari sini? Lagi-lagi mereka saya sebut wanita superpower. Sembari dia mengurus rumah tangganya, mulai dari kamar, dapur, kemudian kembali lagi urus anak dan suami. Tapi mereka masih mampu untuk meningkatkan rutinitasnya itu tidak kosong. Dan tanpa disadari mereka ini menciptakan sebuah hal yang mahal. Yang mahal ini. Oke, sangat langka. Baik. Bahkan Om Bardin sangat nyata kelihatan ini usia pasti di atas 45 tahun. Kita berharap sebenarnya the next generasi adalah sebagai masih ada yang itu ya. Artinya di zaman modern ini mestinya ada generasi muda yang lebih menarik kalau mereka yang tampil. Oke, ini sudah ada produk kayaknya. Alhamdulillah, sebagai bentuk apresiasi rasa sayang sama ibu-ibu yang superpower ini. Bawa pulang. Buat di rumah. Oke, mantap. Kita tetap support mendukung mereka karena ini mereka dari hati yang tulus mempertahankan tradisi ini. Mantap. Pemirsa, kita hari ini atau tepatnya malam ini ya, kita ada di Lipo Plaza Bau-Bau, dan ini satu agenda yang akhirnya dilaksanakan oleh masyarakat Kelurahan Bone-Bone. Sebelum kita lanjut dengan Ibu Ketua Dekranaz, Bone-Bone ini selama ini dikenal dengan kampung nelayan, tetapi ternyata ada sesuatu yang berharga juga terpendam di situ.
mungkin karena naturalisasinya mereka ini, bapak-bapaknya melaut, ibu-ibunya menunggu kedatangan bapak-bapak. Ternyata ini lahir dari tradisi yang hari ini akan mahal harganya. Ibu pasti punya satu nilai atau penilaian lah buat ibu-ibu kita ini. Mungkin kita lihat biasa mereka bergerak, tapi begitu kita yang melakukan, itu sangat luar biasa sulitnya. Nilainya dulu Bu, yang untuk ibu-ibu kita. Luar biasa. Luar biasa. Oke, dan selanjutnya kita akan bisa melihat bahwa di sini ada potensi yang besar untuk mereka. Selama ini mungkin mereka tidak percaya diri. Dulu mungkin mereka hanya sekedar untuk mengisi waktu. Ternyata hari ini kita bisa produksi untuk mereka ke masa yang akan datang. Oke, Bu. Bisa. Potensi kita untuk mereka kira-kira. Tenun ini merupakan wastra yang harus dilestarikan dan terus dikembangkan. Ya. Karena merupakan karena tenun ini memiliki nilai ekonomis yang bisa dipakai untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Ekonomi keluarga meningkat, kemiskinan ekstrim otomatis akan berkurang. Jadi dukunglah wastra Indonesia dengan membeli, membuat atau mencari turunan produk-produk dari wastra Indonesia. Dan dari nilainya sebenarnya handmaker begini yang paling mahal. Ya. Bukan karena pabrikan. Butuh keuletan, ketekunan, dan daya juang yang tinggi. Ibu punya optimis nggak nih kalau ibu-ibu ini kita dampingi mereka bisa percaya diri untuk mengembangkan inovasi mereka? Sangat optimis. Yap. Mereka mungkin belum kurang sentuhan bagaimana mempromosikan produk mereka, sehingga mereka kurang percaya diri tampil. Kalau kita ke depan kita dampingi terus, kita berikan pelatihan, insya Allah mereka akan lebih optimis, mereka akan lebih memiliki nilai jual yang lebih tinggi lagi. Terakhir, tadi kan Dekrana sudah mulai ini ya, bisa merancang sebuah perencanaan untuk mereka juga masuk ini. Yep. Kita sudah bisa memplot-plot beberapa produk kita, mereka juga bisa masuk. Ya, di katalog kita. Ya, jadi saat ini Dekranasda Kota Bau-Bau memiliki IG katalog Dekranasda Kota Bau-Bau. Di situ kami membuka kesempatan seluas-luasnya untuk semua pelaku UMKM, termasuk tenun, untuk ikut dipasarkan di katalog tersebut. Jadi jangan ragu-ragu untuk menghubungi Dekranasda Kota Bau-Bau sehingga marketing kita jauh lebih baik. Oke, niat tulus pasti akan mendapat peluang. Terima kasih Bu, kita berikan support kepada ibu-ibu kita yang alamiah ini, natural ini, sehingga mereka juga bisa go internasional. Ini kan sudah zaman internetisasi. Terima kasih Bu. Amin, makasih Pak Badin. Baik, sekali lagi. Baru saja kita mengikuti kegiatan display tenun Bone-Bone 2024. Sebuah momen yang tampaknya akan bisa menjadi ciri khas untuk khususnya di Kelurahan Bone-Bone. Sekali lagi kami sampaikan, Bone-Bone bukan hanya dikenal sebagai kampung nelayan, tapi banyak potensi yang mungkin belum tergali, tetapi ini sudah ada. Masyarakat sudah memiliki tradisi turun-temurun, khususnya menenun. Dan ternyata aktivitas menenun ini hampir di seluruh rumah masyarakat di Kelurahan Bone-Bone. Mungkin ada kaitannya dengan profesi masyarakat Bone-Bone sebagai nelayan. Mungkin saat bapak-bapaknya melaut, ibu-ibunya menunggu dengan aktivitas sebagai penenun. Dan ini menjadi salah satu potensi yang besar, karena bukan saja dari sisi ekonomi, tapi destinasi wisata. Para wisatawan juga sangat tertarik dengan potensi-potensi aircraft seperti ini. Dan mudah-mudahan melalui kegiatan malam ini, bukan hanya Kelurahan Bone-Bone ya, tetapi seluruh wilayah yang ada di Kota Bau-Bau ini yang memiliki potensi lokal, potensi tradisional bisa dikembangkan. Karena di zaman modern seperti ini, semua potensi yang dimiliki oleh masyarakat bisa untuk dikembangkan. Apalagi dengan promosi-promosi yang dilakukan di dunia maya, media sosial. Ini sangat berpeluang untuk mereka. Demikian laporan kami dari Lipo Plaza Bau-Bau di arena display Tenun 2024 masyarakat Bone-Bone. Saya Bardin, sampai jumpa.